Terima kasih, saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Rapat evaluasi kinerja pemerintah selama 3 bulan dihadiri seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam mengawali sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung soal 3 bulan kinerja pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo mengapresiasi capaian kinerja para pembantunya selama 100 hari bekerja. Pemerintah dinilai efektif dalam menjalankan sejumlah tantangan di bulan-bulan kritis sejak Oktober hingga awal 2024. Di antaranya kestabilan politik dan sejumlah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar. 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Saudara, Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya. Berdasarkan kepuasan per bidang penilaian, politik dan keamanan mendapat angka tertinggi 85,8%. Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 dengan margin of error sekitar 3,10%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan meraih angka tertinggi 85,8%. Bidang kesejahteraan sosial 83,7%, bidang ekonomi 74,5%, serta penegakan hukum dan HAM 72,1%. Berikutnya kita lihat lebih rinci survei Litbang Kompas tingkat kepuasan per indikator bidang politik dan keamanan pada Januari 2025. Indikator menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan di dalam dan luar negeri 77,0%. Menangani konflik antar kelompok dan gerakan separatis 72,5%, membangun sikap menghargai perbedaan 88,6%, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawal jalannya pemerintahan 83,4%, serta indikator menjamin warga bebas berpendapat 83,7%. Setelah merilis tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran, hari ini Litbang Kompas juga merilis kesan publik terhadap menteri-menteri bidang hukum. Dalam survei 4 hingga 10 Januari 2025, terungkap Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendapat penilaian baik sebesar 85,2% dan penilaian buruk sebesar 14,8%. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendapat penilaian baik 72,2% dan buruk 27,8%. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memperoleh penilaian baik 89,8% dan penilaian buruk 10,2%. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memperoleh penilaian baik 90,9% dan buruk 9,1%. Saudara Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal peluang perombakan kabinet pada 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Muzani menanggapi perombakan kabinet menyusul adanya sejumlah menteri yang jadi sorotan publik selama 100 hari kerja. Dalam 100 hari, sejumlah menteri kabinet disorot dari soal penggunaan kop kementerian untuk urusan pribadi hingga yang terbaru menteri didemo oleh pegawainya sendiri.
kata Ahmad Muzani soal reshuffle wewenang penuh Presiden. Namun pimpinan MPR akan berkonsultasi dengan Presiden untuk berdiskusi persoalan negara. Secara dalam artian kata reshuffle nggak dari distorsi-distorsi itu, Pak? Itu kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu ya. Pak, pertemuan melanjutkan. Tadi di rapat pimpinan kami kita menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Presiden. Kita akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan Presiden, pimpinan MPR. Ia menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan Presiden tentang persoalan-persoalan kenegaraan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 6 pemain naturalisasi berkesempatan melihat langsung jersey baru Timnas Indonesia yang akan dirilis pada 14 Februari mendatang.